Bapa dalam surga, Bapa yang baik, hamba mengucap syukur, hamba percaya Kau tidak pernah tinggalkan kami. Bapa, hamba serahkan Tuhan firman-Mu dalam tangan-Mu, biar Engkau urapi hamba-Mu, kuduskan hamba-Mu, apa yang menjadi kesalahan hamba-Mu Kau ampuni kami Tuhan. Kami percaya biarlah firman yang Engkau sampaikan itu adalah firman dari Tuhan. Kami mengucap syukur ya Bapa, biarlah benar-benar Tuhan firman ini boleh menjadi benar-benar bisa kami lakukan apa yang Tuhan kehendaki. Kami bersyukur Bapa, hamba serahkan semua firman Tuhan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami. Kami mengucap syukur dan kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Silakan duduk. Shalom. 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 Yang keras suaranya pulang double porsi berkah. Tuhan itu baik. Kalau saya mau tanya apa yang harus saya bawa Tuhan, ya, karena ini adalah hari Valentine, tapi sudah berlalu, tapi nggak apa-apa ya. Nanti pulang dapat coklat satu-satu. Saya bersyukur, saya bilang sama Tuhan apa yang harus saya bawa, ya. Tuhan katakan kamu harus hidup rukun dengan semua orang, ya. Saya tangkap firman itu saudara, dan saya percaya kalau Tuhan berbicara demikian tidak ada barang mustahil, ya. Saya bersyukur kalau kaum wanita boleh saling mengasihi, saling mencintai, saling kita bersaudara, ya. Jadi saling bergandeng tangan gitu maksud saya. Yang susah ayo doakan biar dihibur Tuhan. Yang sakit ayo kita doakan biar terima kesembuhan dari Tuhan, ya. Jadi kita saling bersatu. Karena Tuhan minta kita harus hidup rukun, ya. Itu ada Tuhan, ya. Kalau orang dunia saya nggak tahu, tapi kalau kita di tempat ini, ayo kita hidup rukun. Saudara, saya mau cerita sedikit. Kalau kita ada nggak rukun di dalam satu jemaat Tuhan, enak kalau mau masuk. Kalau saudara kelihatan orangnya wis rasanya ya. Tapi kalau semua rukun, saya percaya saudara masuk, saudara sukacita, saudara bergembira, rasanya senang. Karena apa? Semua rukun, ya. Ini yang Tuhan minta. Mari kita buka di dalam Yohanes 13 ayat 34 sampai 35. Yohanes 13 ayat 34 sampai 35. Yohanes 13 ayat 34, demikian firman Tuhan. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Ayat 35. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Kalau saudara saling mengasihi, saudara jadi murid Tuhan, ya. Kalau saudara berkelahi, tukaran, masalah apa kecil pun saudara ribut, saya katakan saudara bukan anak Tuhan, ya. Saudara, apapun yang diberikan saudara mengucap syukur, karena itu berkat dari Tuhan, ya. Ayo kita saling rukun, ya. Kalau ada yang tidak rukun, nanti selesai firman Tuhan, kita bergandeng tangan, ya. Kita akan peluk satu dengan yang lain. Kalau ada yang merasa ada mangkel di hati, katakan saya ampuni, supaya saya boleh hidup rukun di tahun 23, ya. Saya percaya Tuhan itu baik, ya. Mari kita sambung lagi di dalam Ibrani 12 ayat 14. Ibrani 12 ayat 14, demikian firman Tuhan. Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak ada seorang pun akan melihat Tuhan. Nah, kalau saudara saling mengasihi, saudara nanti satu saat bisa rukun melihat Tuhan, ya. Kalau saudara nggak rukun, mana bisa sama saudara yang kelihatan mata aja nggak rukun, apalagi saudara mau rukun sama Tuhan, ngomong kosong, ya. Kalau saudara bisa rukun, Tuhan mengasihi saudara. Karena Tuhan katakan orang yang saling mengasihi itu orang yang benar-benar hidup rukun. Saudara kalau saling mengasihi, hidup saudara rukun, saya percaya pasti saudara diberkati Tuhan, ya. Berkat itu datang tidak pernah terduga.
Saya juga saudara, kemarin saya ulang tahun ya. Saya nggak ngerti siapa yang memberi masuk bank saya 5 juta. Aduh kaget saya. Kalau orang sing desa menikahi, ini ada satu orang ngasih saya 5 juta. Dan saya diberi cincin satu ya. Saya bersyukur saudara. Saya dirayakan ulang tahun, saudara tahu 5 kali. Saya sampai kode-kode. Waduh wis tua gak ulang tahunan saya bilang ini. Saya sekolah Jumat sama Jessica saya ajak untuk mengantar saya katakan di situ saya dikasih Ibu Agnes Amalia ya. Di sini ada yang ulang tahun ya. Padahal saya tidak ngomong saudara. Saya udah mau rame-rame enggak wis diem. Dia tahu saudara. Paginya itu saya diajak Felin dirayakan ulang tahun di Bintang 5 ya, di Hotel Bintang 5. Saya itu sampai gini, Tuhan itu terlalu baik ya. Padahal saya tidak punya kerinduan untuk mau ulang tahun, enggak terus gitu ya saudara, tapi Tuhan itu luar biasa ya. Kalau saya setia, saya cinta Tuhan, Tuhan cinta saya percaya orang yang cinta Tuhan itu pasti cintai Tuhan ya. Dan itu yang kedua ya, Jumat pagi Jumat sore saya di gereja di ulang tahun nih. Nah, terus Sabtu saya diulang tahun Ibu Gembala di sini ya, sampai rame ya saudara. Duh, saya bersyukur, saya nggak nyangka saudara ya, itu Sabtu sudah 3 kali. Yang keempat saya diulang tahun di mana Bu? Fajar ya, restoran Manyar saudara. Saya sampai aduh rame sekali kata adik saya. Cide ulang tahun rame ya, seneng ya kon. Ibu Gembala pinter ya. Ya, Bu Gembala dipuji saudara ya. Buat apa dia pandai, saya ini nggak tahu apa-apa pokoknya. Wis semua itu luar biasa. Dan kelima kemarin Selasa saya kan punya family cell di Manyar ya. Di situ dirayakan juga ulang tahun. Saya ya kaget saudara, karena kan sudah lewat. Jadi kok diulang tahun ini loh sampai 5 kali. Saya sampai heran, Tuhan itu baik ya. Kalau kita cinta Tuhan, setia, Tuhan yang mengadakan ya. Saya nggak bodoh apa-apa, Tuhan sendiri yang memberi ya. Dan dapat transfer kiriman 5 juta sama 3,5 juta saudara. Saya dapat transfer ya. Nggak tahu dari siapa, pokoknya ditransfer buat Bu Esther ya. Selamat anniversary ya. Tuhan berkati, Tuhan itu baik. Saya percaya apa yang saya kerjakan tidak pernah ditinggalkan Tuhan ya. Ada seorang mengatakan begini, Bu Esther itu cek wani buka lansia. Orang satu dikasih 50.000 ya. Nanti orangnya 200 ya, biar apa-apa tak bayar. Uang saya di bank sih banyak kok. Ngapain takut? Kita udah usah takut melayani Tuhan. Saya percaya uang saya di bank masih ada. Kalau kurang ya saya ambil untuk pelayanan. Saya nggak punya rasa unting tek bunda. Tuhan itu maha adil. Orang yang setia, orang yang cinta Tuhan, banknya itu nggak pernah nol saudara. Pasti diisi. Nggak tahu diisi dari mana nggak tahu. Oh dari utara, timur, selatan, barat itu mau ngisi sak suka ya. Karena untuk melayani Tuhan, bukan untuk pribadi saya, untuk melayani Tuhan ya. Jadi saya bersyukur sama Tuhan. Saya nggak pernah saudara mengeluh. Berapa uang yang saya keluarkan, saya nggak pernah mengeluh. Karena itu juga uangnya Tuhan ya. Saya juga pakai untuk pelayanan Tuhan ya. Apa yang diberikan saya, jangan khawatir. Saya orang yang tidak mau foya-foya mau beli ini itu enggak. Uang itu saya pergunakan untuk melayani Tuhan ya. Uang saya banyak karena Tuhan berkati ya. Kalau Tuhan tidak berkati nggak ada saudara. Zaman sekarang loh, zamannya orang susah. Siapa mau transfer 5 juta, 2,5 juta, 1,5 juta itu yang saya terima ya. Orangnya nggak datang tapi transfernya masuk ya saudara. Saya bersyukur sama Tuhan. Biarlah saudara ayo belajar cinta Tuhan. Cintailah Tuhan, mengasihi Tuhan dengan sungguh. Saudara tidak akan rugi. Kalau saudara merasa eman dari pelayanan, bangkrut saudara. Saya katakan ya, saudara jangan punya merasa eman untuk pelayanan. Saya nggak pernah eman. Bu Esther ono pelayanan ya tak sumbang cekeo. Ya, saya dijak ke Bromo sama Bu Agnes. Orangnya nggak punya organ, ayo Bu Esther urunan. Ya aku ya cekeo. Saya itu paling sedikit kita ngasih ya cekeo untuk kerja Tuhan. Nek 100-200 ya opo beli apa gitu loh. Jadi saya nggak pernah takut saudara. Karena uang saya itu uangnya Tuhan. Datangnya ya datang dari Tuhan. Jadi kan saya nggak bekerja. Dari mana saya nggak dapat gaji? Digaji Tuhan. Makanya tidak usah takut untuk pelayanan.
Ayo, kalau saudara diminta, ayo siapa mau berkorban, korbanlah saudara apa yang saudara punya. Yang nggak punya uang banyak, Bu Esther, ya seadai, piro, mau 50, mau 100, mau berapa, suka saudara. Pokok untuk Tuhan, ya. Pokoknya untuk Tuhan, ojo medit. Kalau saudara medit, berkatnya ya medit, ojo aja. Kamu kejar Tuhan eman, siapa Tuhan mau berkati kamu? Aku nggak punya. Ya berapa kamu punya, Tuhan itu nggak minta 10 juta, 100 juta, enggak. Apa yang kamu ada, berikan. Karena pada dalam dasar hatimu. Nah, kalau hatimu sungguh-sungguh, saya percaya kok Tuhan nggak pernah tinggalkan, ya. Saya banyak kesaksian, saudara. Saya waktu melayani di desa itu, ya, saya dapat 3 amplop. Tuhan itu nggak saya kasih no katanya. Saya nih, lu Tuhan, 2 itu Tuhan sih terus agak samu pulang. Tuhan bilang nggak semua, suruh kasih no semua. Saya nurut, saya kasih no semua. 1 minggu kemudian apa 10 hari, saya ditransfer orang 15 juta. Coba waktu itu saya tidak pakai nggak mungkin orang desa itu nggak ngasih saya, paling akeh gopek nih nggak setia ya pokoknya saya kan nggak tahu isi nih, tapi saya yakin Tuhan yang menyuruh, nggak ada barang mustahil, saudara, ya. Karena apa? Itu dia hamba Tuhan, tapi dia butuh, dia perlu, saudara, katanya, daripada kamu keluhan dia. Ya saya nurut, tak kasih saya nawar pertama, Tuhan 2 ya Tuhan. Tuhan bilang enggak semua, 3 Tuhan. Nanti saya pulang naik apa? Wes urusan Tuhan. Wes saya kasih 3 ya. Terus yang punya rumah di desa, wes pulangnya saya antar, puji Tuhan. Saya tadi ngomong naik apa dipulangin duit di kabeh, ya. Tapi saya ngerti, saudara, orang yang cinta Tuhan enggak pernah hitung-hitungan sama Tuhan. Itu loh, saudara. Saudara juga kalau saudara cinta Tuhan, Tuhan nggak ngitung berkat saudara titik aja. Satu saat digrojok, ya. Tadi kesaksian yang mengatakan nggak tahu siapa kamu, ya saudara. Tuhan memberi. Saya percaya Ibu Titi rupanya setia melayani Tuhan sungguh-sungguh. Tuhan melihat dia kasihan nggak ada suami. Tuhan kan bisa ngerakno orang. Nggak usah takut, saudara, ya. Sekarang kita lanjut Roma 12 ayat 10. Roma 12 ayat 10. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Maksudnya begini, kalau saudara datang atau di mana di jalan, ya, melihat seseorang saudara kenal, salamono, nggak usah orangnya nyalami saudara, salamono, selamat shalom, ya. Nah, jadi saudara memberi hormat. Jangan sampai orang memberi hormat saudara dulu, saudara memberi hormat mereka. Itu yang Tuhan minta, ya. Kita sambung lagi Filipi 2 ayat 3 sampai 5. Filipi 2 ayat 3 sampai ayat 5. Dengan tidak mencari keuntungan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia, sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Ayat 4. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingan sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Ayat 5. Hendaklah kamu saling hidupmu bersama, menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, ya. Maksudnya dengan tidak mencari keuntungan kita. Kita ke gereja, aku kepengen untung supaya aku uangnya banyak. Enggak. Kalau kita gereja, jangan hitung-hitungan sama Tuhan. Saya katakan, kalau ke gereja, apa yang saudara punya berikan sama Tuhan. Nanti saudara diganti Tuhan. Itu yang saya percaya dalam hidup saya. Saya tidak kerja. Saya pernah diomong, ada teman, ya, teman baik sama saya. Anak itu ngomong gini, Mah, Bu Esther dulu kok bisa duit? Itu tekon dia tanya sama mama, Bu Esther dulu kok bisa uangnya banyak, itu dari mana? Ya dari Tuhan, itu berkat Tuhan, mau dia apa Tuhan, kan? Padahal saya kan nggak kerja, nggak apa, tapi saya setia. Anak-anak buat saya katakan, ayo setia. Kalau kamu setia cinta Tuhan, Tuhan pasti memberkati kamu. Nggak sampai kamu minta-minta kepada orang, ke rumah orang, minta tolong, minta apa, enggak. Kalau bisa kita memberi, daripada kita diberi orang, lebih baik kita memberi. Nah, saya itu prinsip saya, ya. Karena Tuhan itu baik, dan saudara gak usah mengutamakan diri sendiri, ya. Biarlah saudara juga merasakan Allah itu baik, ya.
Dan di ayat yang kelima mengatakan, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, ya. Barangkali kalau ada apa-apa, masalah apa, ayo ngomong saudara, ojo dirasani. Kok saudara, ngomong itu terlalu anu-anu, itu saudara ngerasani, berarti saudara nggak mengasihi satu sama lain. Belajar kita, ya. Kalau ada teman sakit, ayo didoakan, ya. Kalau ada teman susah, jangan ngomel. Biasa itu kan saya suka gitu, jangan stop. Kalau kita bisa, kita berikan. Kalau kita nggak bisa, doakan, saudara, ya. Doa itu besar kuasa, ya. Saya tadi mendoakan orang sakit, nggak tahu tenggorokan itu besar, saudara. Saya sampai, ya Tuhan, biar kehendakmu jadi. Kalau memang Tuhan mau sembuhkan, Tuhan sembuhkan. Kalau dia harus jalan ke dokter, hamba percaya Tuhan akan di dokter yang baik, ya. Saya hanya menyerah karena semua itu dari Tuhan, ya. Nah, sekarang kita sambung Mazmur 133 ayat 1 sampai 3. Mazmur 133 ayat 1 sampai 3. Persaudaraan yang rukun, nyanyian Siara Daud, ya. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Ayat 2, seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Yang ketiga, seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung Sion, sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Ini firman Tuhan, ya. Tuhan memberikan berkat buat semua orang untuk selama-lamanya, asal kita ngerti, saudara. Nah, kita nggak ngerti nggak bisa. Kalau kita mengerti, Tuhan itu pasti memberkati kok. Burung di udara lo nggak kerja nggak apa dia diberkati Tuhan, ya. Apalagi kita anak-anak Tuhan, kita bekerja, kita sambil berdoa. Ora et labora, bekerja dan berdoa. Itu yang Tuhan mau, ya. Kalau kita mau, meskipun kerjaan itu kecil, kalau kita doakan, kerjaan itu jadi besar, saudara, ya. Saudara ngomong keadaan sepi, jangan bilang sepi. Saya kan nggak senang ada orang cerita, Pastor sekarang sepi. Jangan ngomong sepi, nanti pekerjaanmu sepi loh. Jangan bilang sepi. Puji Tuhan, Tuhan memberkati saya. Ngomong gitu paling enak, ya. Paling nggak kita sepi, rame, itu urusan Tuhan, ya. Tuhan mau memberkati itu berlimpah-limpah, saudara. Apa yang nggak pernah kita duga, ya, itu Tuhan berikan, ya. Saya percaya karena saya ngalami. Sampai saya pernah diomong orang sama anak teman saya itu bilang, Bu Esther tuh kau seduiake dari mana kan? Dia lu tanya sama mama, saudara. Terus mama bilang, ya udah hamba Tuhan, dia orang sungguh-sungguh, pasti Tuhan berkati dia, ya. Nah, itu loh saudara, itu karena kemurahan Tuhan, ya. Nek kita cinta Tuhan, kita setia, tidak ada barang mustahil. Allah memperhatikan kita, ya. Kalau saudara ingat, kita ini biji mata Tuhan. Gak mungkin kita itu sampai gak makan, sampai saya ada orang sambatan sampai kata nggak makan, nggak. Saya sampai gini, ya Tuhan, kurang apa mereka kok sampai nggak makan. Padahal firman Tuhan katakan, kamu lo hidup pasti Tuhan berkati, ya. Lumbung-lumbungmu diberkati penuh dengan Tuhan. Tapi kena apa anak Tuhan juga sampai nggak makan? Ayo dikoreksi. Apa kesalahan kita sama Tuhan? Kok sampai kita nggak bisa makan? Kalau kita pikir burung di udara nggak kerja, nggak apa bisa makan, kok kita nggak bisa makan, apa sebabnya gitu, ya. Tanya di Tuhan. Kita boleh kok tanya, kita boleh minta, kita boleh tanya sama Tuhan, ya. Sekarang kita sambung lagi Roma 12 ayat 4 sampai 5. Roma 12 ayat 4 sampai 5. Sebab sama seperti pada satu tubuh kita mempunyai banyak anggota, tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Ayat 5, demikian juga kita walaupun banyak adalah satu tubuh di dalam Kristus, tetapi kita masing-masing adalah anggota-anggota yang seorang terhadap yang lain, ya. Saudara ingat ayat ini, kita itu menjadi anggotanya Tuhan. Kita diberi kaki untuk berjalan. Untuk berjalan untuk apa? Ayo mencari jiwa, ya. Nanti yang satu diberi kelebihan Tuhan, tangan. Tangan untuk apa? Ya, untuk memuji Tuhan, ya. Untuk kita berdoa, bersupi orang lain kan bisa kita, ya.
Terus mata kita untuk apa? Melihat, jangan melihat barang yang nggak benar, melihat barang yang Tuhan punya. Apa yang Tuhan punya, apa yang Tuhan mau, kerjakan dengan mata saudara, ya. Jadi punya mata jangan untuk nanti yang laki lirik-lirik sama yang perempuan, nggak boleh saudara ya. Nanti yang perempuan lirik-lirik sama yang laki, nggak boleh. Kita sudah diberikan Tuhan jodoh, ya peliharalah jodoh itu sampai akhir hidup mereka, dan kamu pasti diberkati Tuhan, ya. Karena anggota yang diberikan sama Tuhan itu nggak sama, ya. Saya punya tangan saya untuk apa, ya? Tangan saya untuk memuji menyembah Tuhan, ya. Kalau malam saya berdoa, saya bersyukur sama Tuhan karena Tuhan itu cinta, ya. Nah, kita punya kaki kita untuk apa? Jangan untuk nyaduli orang, ya. Pertukaran orang disaduli. Kita punya kaki kita untuk berjalan mencari jiwa, ya. Jangan menggantungkan ibu gembala yang diem aja wes. Kita itu anak-anak Tuhan, kita itu setia sama Tuhan. Ayo cari jiwa. Gak bisa cari jiwa, doakan dia. Saya nih ada orang sih gak masuk, tak doa. Tuhan kenapa sih Mbak Astipi kok gak masuk? Apa dia sakit? Apa dia merasa barangkali ada kekurangan? Berkati dia Tuhan. Saya katakan kalau dia sakit, sembuhkan dia Tuhan. Ya, saya percaya saya punya tanggung jawab Cilang, saudara, ya. Cilang yang biasa cinta sama saya, ya, cinta sama ibu gembala. Sekarang dia di Bandung, saudara. Buah dadanya diangkat satu, katanya ada kanker. Kankernya ganas, ya. Saya berdoa sama Tuhan. Tuhan, Engkau yang Maha Tahu. Dia anakmu, dia cinta Tuhan. Perhitungkan cintanya kepadamu Tuhan. Beri dia kesembuhan, ya. Katanya paru-parunya disedot air, katanya, ya. Saya itu sampai kepingin nyambangi, saya ini sopo ya saya tak ke Bandung, saya kepingin gitu saudara. Dan orangnya baik gitu. Jadi saya nih berangkat sendiri nggak berani, nggak sampai ke Bandung, ke Sasar, ya. Tapi mesti ada orang yang bisa dampingi saya sampai ke Bandung. Kepingin saya ketemu. Dan matanya kabur, saudara. Matanya nggak bisa melihat. Jadi nek tak telepon gitu nggak bisa nunggu anaknya. Ya, anak sore datang baru bilang, "Mama, tadi ada telepon Ibu Esther," katanya. "Oh, mana sambung no." Seneng gitu rasanya, saudara. Dan saya itu kepingin ketemu. Saya katakan, Tuhan beri saya jalan. Apa saya boleh berangkat ke Bandung, ya? Karena apa? Karena tiap hari itu saya ada pelayanan, jadi agak susah, saudara, ya. Kemarin ini runtut dari Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Minggu besok lagi, ya. Saya sampai gini, apa nih ada hari kosong kan? Ada hari kosong 2 hari apa 3 hari itu ucul saya, saudara, ya. Karena nggak ada hari kosong, jadi semua itu pelayanan Tuhan. Ya apa caranya? Ya saya hanya berdoa, saya menangis sama Tuhan, ya. Pagi saya katakan, Tuhan, Engkau yang Maha Tahu. Biarpun Cilan nggak tahu, tapi Tuhan Maha Tahu. Jamah dia, sembuhkan dia, beri dia kekuatan. Siksanya itu matai, saudara, nggak bisa melihat. Matai katanya burung, ya apa. Jadi ada telepon tunggu anaknya. Kayak telepon siang nggak bisa dia. Tunggu sore kalau anaknya sih nyampe no, baru dia bisa omong-omong, ya. Saya hanya bisa mendoakan. Saya percaya doa itu besar kuasanya, ya. Kalau kita sungguh-sungguh berdoa, doa itu besar kuasanya, ya. Kita sambung Filipi 2 ayat 3 sampai 5. Filipi 2 ayat 3 sampai 5. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia, sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Ayat 4. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentinganmu sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Ayat 5. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat di dalam Kristus. Ayo kita saling mengerti, ya, saling tahu, saudara. Kok jemaat saudara sebelahnya susah atau nggak masuk, doakan dia. Atau saudara lapor, ya, Bu Esther ada si A sakit, jadi kita bisa sama-sama mendoakan. Kalau kita bergandeng tangan, saya percaya kok Tuhan itu baik, ya. Gak sampai Tuhan itu meninggalkan kita, ya. Jangan yang ada apa-apa diem aja. Linda pernah kena COVID, ya. Pinter dia, saudara. Pegang HP, Bu Esther saya kena COVID. Kan otomatis saya nggak berani nyambangi ke sana, ke Kapasari, ya. Dia bisa telepon, saya balas dengan telepon. Jangan khawatir Linda, Tuhan menyertai kamu. Tuhan akan menyembuhkan kamu. Percaya mulut Bu Esther, pasti kamu sembuh. Akhirnya sembuh.
Saya bersyukur Tuhan itu baik ya. Biarlah kita saudara, kita ini saudara, saling memerlukan satu sama lain. Kalau ada apa-apa ngomong ya, ada apa ngomong saudara. Jadi kita tahu. Nah, saya kan mesti tahu semua orang ini apa dalam hatinya satu persatu, nggak tahu. Kalau saudara ngomong, saya baru tahu. Nanti saya bantu dalam doa ya. Puji Tuhan, kita terus loh. Kita tadi sudah Mazmur ini sudah tadi saudara ya. Kita baca Roma ya. Kita akan kembali Roma 12 ayat 7 sampai 10. Roma 12 ayat 7. Jika karunia untuk melayani, baiklah kita melayani. Jika karunia untuk mengajar, baiklah kita mengajar. Ayat 8. Jika karunia untuk menasehati, baiklah kita menasehati. Siapa yang membagi-bagikan sesuatu, hendaklah ia melakukan dengan hati yang ikhlas. Siapa yang memberi pemimpinnya, hendaklah ia melakukan dengan rajin. Siapa yang menunjukkan kemurahan, hendaklah ia melakukan dengan sukacita ya. Sekarang saya percaya kita harus tahu firman Tuhan satu persatu, nasihat untuk hidup dalam kasih. Saya percaya hendaklah kita saling mengasihi saudara, karena Tuhan itu baik ya. Biarlah kita itu mengasihi itu enggak bujukan, pura-pura, enggak. Kita mengasihi dengan sungguh. Kalau kita cinta, ya kita kasih ya. Enggak orang nanti minta gini, minta itu dikasih, enggak saudara. Kita saling mengasihi, kita saling mendoakan, biarlah mereka itu juga kuat ya. Kalau satu sama lain kuat, kita bisa setia kepada Tuhan ya. Satu sakit-sakitan, satu nggak bisa datang, nanti sepi gereja ya. Tapi ya kita saling mau mendoakan, saling mau bekerja sama, saling mau punya pikiran sehati. Saya percaya semua penuh nanti. Saya percaya kok nanti WB ini sebentar lagi penuh saudara ya. Biarlah kita bersyukur sama Tuhan. Saya juga punya hati untuk Tuhan kirim jiwa-jiwa ya. Dalam siatok penuh, saya juga kepingin WBI penuh, doa malam penuh. Saya bersyukur sama Tuhan ya. Saya nggak minta apa-apa, cuma saya bersyukur sama Tuhan kalau saudara setia ya. Orang yang setia itu dicintai Tuhan saudara ya. Nasib hidup dalam ini ya, kasih. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Jadi kita nih mengasihi seseorang, gak usah bujukan, ngerti saudara, bujukan itu pura-pura. Oh, ada orangnya mengasihi, tapi dia orangnya tidak ada dirasani. Hati-hati saudara. Kita anak Tuhan, jaga mulut kita ya. Gak usah kita mengerasani orang. Kalau kita nggak seneng ngomong terus terang. Kamu itu tadi gini, kamu tadi itu salah. Ya wis maaflah aku, kamu tadi sebetulnya nggak boleh ngomong gini. Nah, tegur dia dengan kasih. Kalau kita negur dengan kasih, dia tidak akan marah saudara. Saudara negur marah-marah, ya dia otomatis juga marah-marah. Kalau kita mencintai saudara kita, kita mau hidup rukun, tegurlah dengan kasih ya. Kalau dia salah, ayo kita nasihati. Kamu tadi itu salah, nggak boleh gini. Besok sing gini lu ya, sing baik lo. Kan mereka juga terima. Jadi kita akan saling mengasihi dia. Kasih kita itu nggak pura-pura, kasih kita itu sungguhan ya. Saya percaya biarlah saudara dan saya, Tuhan pasti berkati ya. Ini kunci yang terakhir, Tuhan memberkati saudara ya. Ulangan 28 ayat 8. Ulangan 28 ayat 8. Tuhan akan memerintahkan ke atasmu di dalam lumbung-lumbung, di dalam segala usahamu. Ia akan memberkati engkau di negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Janji Tuhan. Tuhan akan memberkati lumbung-lumbungmu. Tuhan akan memberkati anak-anakmu. Tuhan akan memberkati rumah tanggamu. Pegang janji Tuhan saudara. Kalau kita percaya, kita pegang. Tuhan, saya percaya janjimu tidak pernah berubah. Janjimu iya dan amin. Saya pegang Tuhan. Ulangan 28 ayat 8. Tuhan akan memberkati saya. Lumbung-lumbung saya dipenuhi. Semua keluarga saya diberkati. Anak cucu menantu diberkati. Suami saya diberkati. Pekerjaannya berhasil. Saya percaya. Pasti saudara terima berkat yang luar biasa ya. Itu Tuhan. Pegang janji Tuhan. Dan Tuhan minta ayo kita saling mengasihi ya. Kita saling mengasihi karena apa? Tuhan berjanji orang yang bisa rukun, orang yang bisa setia, berkat itu akan turun ke atas saudara, ke atas anak cucu saudara, ke atas rumah tangga saudara,
sehingga saudara diberkati Tuhan ya. Puji Tuhan, Tuhan itu baik. Saya undang BL Singer naik ke depan, kita akan pujikan kasih. Kasih pasti malu, kasih. Saudara bangkit berdiri, kita pujikan. Nanti sebentar kita Ibu Gembala maju ke depan untuk memberikan kuis ya. Kita akan pujikan kasih, bisa ya. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasihmu, kasihmu Tuhan. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasihmu, kasihmu Tuhan. Ajarilah kami ini saling mengasihi, ajarilah kami ini saling mengampuni, ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Nah, saudara, saya minta saudara keluar dari bangku, saudara mengasihi satu dengan yang lain seperti begini. Kita pujikan kasih, kita akan mengasihi satu dengan yang lain ya. Kita akan cium, aku mengasihi, tapi jangan perempuan dengan laki. Kalau suaminya istrinya nggak apa-apa, tapi kalau orang lain perempuan dengan perempuan. Kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu, kasih-Mu Tuhan. Ajarilah kami ini saling mengasihi, ajarilah kami ini saling mengampuni, ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Ajarilah kami ini saling mengasihi, ajarilah kami ini saling mengampuni, ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Oh, ajarilah kami ini saling mengasihi, ajarilah kami ini saling mengampuni, ajarilah